Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bernama Nursa Sarikmana dari kelas 11-3 paket 1A akan menjelaskan tentang informatika Arduino. Apa itu Arduino? Adalah sebuah alat pengendali microsingle board bersifat open source yang dapat dirancang untuk memudahkan seorang pengguna elektronik di berbagai bidang industri dan keperluan lainnya. Hardware-nya ditenagai SoC, ATmel, AFR, dan software-nya mempunyai beberapa bahasa pemrograman tersendiri. Arduino merupakan sebuah alat yang sifatnya open source, ditujukan kepada mereka yang ingin membuat sebuah alat prototipe elektronik interaktif berdasarkan penggunaan hardware dan software-nya yang bersifat fleksibel. Microcontroller Arduino ini dapat diprogram dengan bahasa programan Arduino yang hampir sama syantanya dengan bahasa pemrograman C. Karena bersifat open source, maka siapa saja dapat mendownload skema, hard, dan merancang sendiri Arduino-nya. Arduino menggunakan microcontroller berjenis Altmega yang diproduksi oleh ATmel. Namun, ada beberapa perusahaan yang membuat tiruan board Arduino dengan microcontroller jenis lain, tetapi tetap kompatibel dengan perangkat lunak Arduino IDE. Dengan begitu, Arduino memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam memasukkan program melalui bootloader. Meskipun terdapat opsi lain untuk membypass bootloader tersebut menggunakan downloader PhilHex dalam pemrograman microcontroller melalui ports ESP. Layanan platform Arduino sekarang ini mulai populer di kalangan orang yang ingin memulai hal baru di bidang elektronik. Tidak seperti mayoritas papan PCB yang bisa diprogram sebelumnya. Arduino tidak membutuhkan hardware terpisah downloader untuk mengupload codingan dengan dalam board PCB-nya. Kita hanya memerlukan kabel data USB untuk mengupload codingnya. Selain itu, Arduino IDE hanya memerlukan bahasa pemrograman C, C++ yang sudah disederhanakan. Hal ini dapat memudahkan penggunaan baru dalam mempelajari pemrograman Arduino. Apa fungsi Arduino? Perangkat lunak dan perangkat keras Arduino dirancang untuk memudahkan seniman, penggemar, pemula, perancang, peretas, dan siapa pun yang memiliki minat untuk merancang objek atau produk interaktif. Arduino dapat terhubung dengan SIM, tombol, kamera, unit GPS, internet, motor, LED, speaker, dan bahkan dengan smartphone Anda. Fleksibilitas ini juga didukung dengan fakta bahwa perangkat lunak Arduino dapat diunduh tanpa berbayar. Harga papan hardware atau boardnya cukup murah dan mempelajari Arduino cukuplah mudah. Fakta lainnya, komunitas Arduino memiliki pengguna yang cukup besar dan berkontribusi menghasilkan source code dan library untuk merancang berbagai macam proyek Arduino. Apa sih kelebihan Arduino? Kelebihannya adalah murah atau terjangkau. Papan atau board perangkat keras Arduino biasanya dijual relatif murah, antara 299.000 hingga 799.000-an rupiah saja.
dibandingkan dengan platform microcontroller Pro lainnya. Jika ingin lebih murah lagi, tentu bisa dibuat sendiri dan itu sangat mungkin sekali karena semua sumber daya seperti rangkaian untuk membuat Arduino sendiri tersedia lengkap di website Arduino CC. Bahkan di website komunitas Arduino lainnya juga ada. Tidak hanya untuk Windows, Arduino juga bisa dioperasikan di Linux dan Mac OS. Programannya sederhana dan mudah. Perlu diketahui bahwa lingkungan programan di Arduino mudah digunakan untuk pemula dan cukup fleksibel bagi mereka yang sudah tingkat lanjut untuk guru maupun dosen. Arduino berbasis pemrosesan programan, sehingga murid-murid atau mahasiswa jika sudah terbiasa menggunakan bahasa pemrosesan tentu akan sangat mudah dalam pengoperasian Arduino. Bahasa programan yang dapat digunakan Arduino adalah bahasa C++. Di sini juga ada jenis-jenis Arduino. 1. Arduino Uno. Arduino Uno jenis ini adalah Arduino yang paling sering dipakai, terutama bagi para pemula yang didokumentasikan untuk menggunakan Arduino Uno sebagai microcontrollernya, dan juga banyak sekali tutorial yang membahas bagaimana cara menggunakan Arduino Uno. Versi terakhir dari Arduino Uno yaitu Arduino R3 ditenagai oleh ATmega 328 sebagai microcontrollernya yang memiliki 14 pin output input digital dan analog inputnya memiliki 6 pin. Untuk mengupload codingannya cukup menggunakan sambungan kabel data USB A dan USB Type-B yang hampir sama dengan yang digunakan pada Smart USB. 2. Arduino Duo. Berbeda dengan Arduino sebelumnya yang menggunakan ATmega sebagai prosesornya, Arduino Duo menggunakan chip yang berspesifikasi lebih tinggi yaitu ARM Cortex CPU yang memiliki 54 pin digital input output dan 12 pin analog input. Untuk mengupload source code-nya hanya menggunakan sambungan micro USB. 3. Arduino Mega. Arduino Mega adalah salah satu microcontroller yang basisnya dari ATmega 2560. Arduino Mega memiliki 54 input output pin digital, 15 pin sebagai PWM output, 16 analog input, 14 UART, USB koneksi, sambungan listrik, tombol reset, dan header ISSP. Semua kebutuhan yang mendukung microcontroller dapat semua ada. Cukup dengan menggunakan ke PC dengan sambungan USB untuk satu daya microcontroller. Papan Mega 2560 dilengkapi dengan Hertz yang memang dirancang untuk Arduino Uno dan Duo Milanovo. 4. Arduino Leonardo. Arduino Leonardo merupakan board Arduino yang mirip dengan Arduino Uno, mulai dari pin input outputnya yang jumlahnya sama, begitu juga dengan analog inputnya juga sama. Tapi yang membedakan Arduino Leonardo dengan Arduino Uno yaitu koneksi yang menggunakan ports micro USB. 5. Arduino Fio. Arduino Fio adalah salah satu Arduino yang memiliki butuh yang cukup unik, terutama pada bagian socketnya. Meskipun begitu,
Jumlah input-output pin analognya sama dengan Arduino Leonardo dan Arduino Uno. Arduino Vio memiliki soket yang berjenis XB. Soket XB membuat Arduino Vio dapat dipergunakan untuk proyek yang tepat berkabel. 6. Arduino Lilipat. Arduino Lilipat memiliki bentuk yang melingkar yang dapat dipergunakan untuk membuat proyek yang unik. Misalnya seperti membuat proyek Iron Man Armor. Arduino Lilipat ditenagai dengan ATmega 168, memiliki 14 pin input-output digital dan 6 input pin analog. 8. Arduino Nano. 7. Arduino Nano. Arduino Nano merupakan salah satu board Arduino yang berukuran kecil dan sederhana, memiliki VTDI untuk pengkodingan 7. Arduino Nano. Arduino Nano merupakan salah satu board Arduino yang berukuran kecil dan sederhana, memiliki VTDI untuk perkodingan melalui konektor micro USB. Pin input-output digitalnya berjumlah 14 dan pin analog input berjumlah 8 dan ditenagai oleh ATmega 168 atau ada versi lainnya tenaga dengan ATmega 328. 8. Arduino Nano. Arduino Nano merupakan salah satu board Arduino yang berukuran kecil dan sederhana, memiliki VTDI untuk perkodingan melalui konektor micro USB. Pin output digitalnya berjumlah 14 dan pin analog inputnya berjumlah 8 dan ditenagai oleh ATmega 168 atau ada versi lain yang ditenagai dengan ATmega 328. 9. Arduino Micro. Arduino Micro merupakan Arduino yang hampir mirip dengan Arduino Nano dan Mini, namun ukurannya agak lebih panjang, memiliki fasilitas yang lebih banyak dengan pin input-output digital berjumlah 20 pin dan input analognya berjumlah 12 pin. Baik, penjelasan saya tentang Arduino segitu saja. Dan saya lanjut ke penjelasan HTML. Lanjut, HTML atau disingkat Hypertext Markup Language adalah bahasa makro standar untuk membuat dan merancang halaman web dengan mendefinisikan struktur dan kontennya. Bahasa ini menggunakan tag-tag untuk mengatur elemen seperti teks, gambar, tautan, dan video sehingga dapat ditampilkan oleh browser web. HTML menjadi kerangka dasar sebuah halaman web dan seringkali dikombinasikan dengan teknologi lain seperti CSS dan JavaScript untuk desain yang lebih dinamis. Komponen HTML pertama, tag, simbol yang ditandai dengan ukuran siku untuk membuka dan untuk menutup. Tag-tag ini memberikan instruksi pada browser tentang cara menampilkan konten. Contoh, buka kurung, pi, tutup kurung adalah tag pembuka untuk paragraf sementara. Dan pi, garis miring, buka kurung, garis miring, pi, tutup kurung adalah tag penutup. 2. Elemen gabungan antara tag pembuka, konten, dan tag penutup. Ini adalah unit dasar yang membentuk struktur halaman web. Contohnya, buka kurung H1, tutup kurung, belajar HTML bersama Doma Ainesia. Tutup kurung, garis miring, H1, tutup kurung adalah sebuah elemen judul. 3. Atribut. Informasi tambahan yang dimasukkan ke dalam tag untuk memberikan detail atau konfigurasi lebih lanjut. Contoh, pada tag
buka kurung img tutup kurung atribut src digunakan untuk menentukan sumber gambar. Buka kurung img src sama dengan gambar atau GPA yang ada pada gambar. ALT sama dengan deskripsi gambar. Dan tutup kurung. Contoh menggunakan elemen HTML umum. Judul H1 sehingga sampai H6 digunakan untuk membuat judul dan subjudul. 2. Paragraf. P digunakan untuk menampilkan teks dalam bentuk paragraf. 3. Gambar. IMG digunakan untuk penampilan gambar pada halaman web. 4. Tautan. A digunakan untuk membuat hyperlink atau tautan antar halaman web. Daftar. UI, OI, dan AI digunakan untuk membuat daftar tak berurutan untuk berurutan dan item daftar. Baik, sekian dari saya dari penjelasan informatika Arduino dan HTML. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.